Ini adalah tutorial memodelkan uji siklik untuk curated wall yang diperkuat dengan besi hulu. Pertama buka bagusnya. Nah, ini saya berada di lingkungan Linux karena saya benci Windows. Windows itu terlalu banyak iklan dan juga terlalu berlebihan dalam memberikan software mata-mata, makanya saya di Linux. Akan tetapi semuanya sama karena semua bagusnya maksudnya. Karena ini kita pakai yang 2024. Pertama kita bikin partnya dulu, kita bikin hulu. Kita pilih partnya sebagai shell atau pelat karena kita gunakan pelat yang tipis, yaitu setebal 6 mm untuk hulunya dan juga 2 mm untuk curated wall-nya. Kalau tebalnya itu cuman 6 mm, kalau dibikin part solid dia itu pasti akan mengalami kegagalan analisis numerik, sehingga solvernya Newton Raphson kebingungan melakukan tebakan-tebakan sehingga iterasinya itu pasti gagal lalu error. Kita bikin part, klik kanan, create, kita namai hulu. Ini 3D, terus deformable, lalu pilih shell, terus pilih sweep. Nah, ini kita bikin sweep pathnya. Ini 3000 kali 4100 ya. Cek bener. Oke, dan ini sweepnya ke sini arahnya. Dimensi hulunya 100 kali 100, 200 saja nggak apa-apa. Lalu kita beri ukuran 100 kali 100, berarti ini 50. Terus ini juga 50. Lalu ini 50. Lalu karena bablas ya ini 100 saja. Ini ZZ. Kok nggak ada ya di sini ZZ. Sini baik. Klik yang ini. Nah, oke benar. Betul. Sudah jadi ini hulunya. Kalau kita mau ngecek kopong atau tidak, caranya gini. Terus, nah ini sudah kelihatan ini kopong ya, kopong. Bukan solid tapi kopong. Lalu kita bikin curated wall. Nah, ini extrusion.
Ini panjangnya 4100 dikurangi ini 100 dikurangi 100 berarti 3900. Harus pintar-pintar mencongak. Mencongak itu apa? Cari di Google. Oh, bukan ini. Curated wall. Bukan. Nah, ini 68 70 68 70 68. Tepatnya 36. Bikin dulu 70-nya. Ini 0. Kita harus kunci seperti ini agar tidak gerak-gerak dia. 70 sudah dibikin. Terus 68-nya yang belum. Kenapa dibikin titik-titik seperti ini? Ya alasannya mau apa lagi, biar mudah aja. Baru satu ini. Baru setengah siklus ini. Sambil ngecek upload. Wah, masih lama. Terus 68 lagi. Ini saya pencet scroll ya. Bener. Bikin garis. ESC. Set. Set. Bikin garis lagi. Bikin titik dulu di sini.
kebanyakan. Sampai sini aja, ini dihapus. Oke, garis. Tapi untuk memastikan ini kita hapus dulu. Apakah ada garisnya atau ikut kehapus tadi? Oh, ada garisnya. Sip. Kita kunci pakai dimension lagi. Kita hapus salah satu. Kita kunci pakai dimension yang ini. Kalau terkekang banyak gini, berarti ada yang error ya. Nah, ini harus dihapus. Nah, kalau sudah normal berarti tidak ada yang pink seperti ini. Kalau ada yang pink berarti over dimension, nanti akan error. Sudah kita bikin titik untuk bantu tadi, untuk ngetrim nanti. Tadi saya tekan enter. Tadi panjangnya adalah 3.900. Oke, sudah kelihatan di sini. Panjangnya adalah 68 tambah 70 tambah 68 tambah 70, 276. Kita lihat visualnya. Jangan lupa ini dicentang preview. Terus kita naikkan saja. Nah, ini sudah terlampaui titik ini. Lalu oke. Lalu kita zoom sebelah sini. Sudah kelihatan? Kita bikin garis bantu dulu. Sebelumnya yang sisa ini kita hapus. Kita bikin garis bantu. Tekan ESC. Lalu kita kasih ukuran. Nah, terus kita potong sisanya. Kita trim saja. Nah, ini sudah jadi. Jangan lupa simpan dulu. Kita bikin nama tutorial. Kalau sudah kita done dulu. Ini ngasal dulu 100 dulu.
Kita cek tingginya berapa. Ini 3000 ya, 3000 dikurangi 100 dikurangi 100, tinggal 2800. Save. Lu masuk ke assembly. Place komponen dulu hulunya. Lalu cancel dulu, kita atur biar estetik, kita geser pojok sini, di zoom aja. Oke, sudah estetik ya menurut standar saya. Lalu curated wall kita ekspor, insert deh. Oke, lalu kita putar. Ini biar berdiri ke sana, berarti searah dengan sumbu X. Mau ngeklik X saja kok susah ya. X 90 derajat. Oke. Lalu kita geser. Kemana gesernya? Ke pojok. Oke, dah. Nah, ini untuk kepentingan dari bentar. Ini kok kurang ini. Kita ukur. Kita ukur dulu. Keliru tadi. Seharusnya dikuranginya 100 bukan apa? Bukan 200 tadi. Ini kita edit aja sketnya. Hapus dulu. Hapus lagi. Sampai sini. Set. Rp4.000 seharusnya. Dikurangi 50 soalnya tadi 4.100, sini 4.000. Lalu ini kita tambahkan ukuran ya, biar nanti tidak lepas kemana-mana. Oke, lalu kita linear pattern lagi. .276. Keliru bos. Nah, seharusnya ini tadi pakai kalkulator
fisik ya tidak boleh seperti ini. Nah, dulu dosen-dosen saya itu melarang menggunakan kalkulator dari laptop, komputer ataupun HP. Tidak efisien katanya. Tapi karena saya miskin, jadinya ya mau nggak mau pakai kalkulator dari sini saja. Di mau terima, ini terima. Sudah tidak ada apa-apa. Oke, jangan lupa regenerate. 2900 ini harusnya. Save. Masuk ke assembly lagi. Nah, sekarang baru benar. Untuk memodelkan constraint atau dilas itu sebenarnya pakai modul interaction ini. Jadi kalau mau benar-benar bagus, tapi efeknya adalah running time yang lama, yaitu di constraint manual lewat sini. Jadi misalnya seperti ini, kalau mau constraint manual ya ini dibikin, terus main surface-nya ini kita potong dulu. Karena kita shell, ini kita face saja. Dan remove. Nah, main constraint-nya yang ini. Lalu secondary constraint-nya yang curated. Klik ESC. Ini dismiss. Nah, ini tadi sudah ke select yang hulunya tadi, kemudian dan nggak kelihatan brown atau purple lah, pilih brown. Lalu untuk ini surface, sorry bukan surface tapi node region, karena bukan permukaan ya tapi garis. Nah, ini seharusnya dikliki satu-satu kayak gini ya, sampai sono. Karena saya males ngekliki satu-satu dan banyak banget, itu tidak efektif. Jadi lebih efektif kita gabungkan saja. Enggak jadi dikonsen tapi partnya digabungkan. All plot. Masuk ke assembly lagi. Nah, karena ini enggak center ya, perlu digeser ke kiri 18 mm, maka lebih baik kita geser sekarang sebelum digabungkan. Caranya seperti ini, klik dan lalu pilih sumbu Z, bener arahnya ke sini, terus ini 18,
rekam kok. Continue. Dan saja karena sudah selesai. Lalu kita gabungkan. Oke, seperti ini. Lalu balik ke part. Ini sudah muncul gabung di sini. Udah berapa menit ini? 25 menit. Bikin datum dulu, plane, terus offset from plane. Nah, sini. Enter value ya, jangan select point. Oke, karena ini kita mau nolkan aja. Kita putar. Kita perbesar. Tools, datum lagi. Offset from plane. Enter value 0. Save. Lalu bikin partisi. Individually. Tuh. Bukan age tapi face. Keliru tadi. Datum. Select datum yang ini. Create partition. Use datum. Select face. Dan create partition. Oke, kita sudah punya face nanti untuk meletakkan tumpuan. Oke. Lalu kita bikin material. Pertama massa jenis. Ini berat jenis bukan massa jenis. Karena kita semua gunakan satuan dalam milimeter, kemudian beban dalam newton, maka densitas kita perlu menggunakan newton per milimeter kubik. Untuk besi nilainya segini. Satuannya dalam newton per milimeter kubik. Lalu modulus elastisitas. Ini asumsi saja ya. Nanti disesuaikan dengan Excel-nya kemarin. Kita cek apakah masih ada. Sudah tidak ada ya. Ya general besi itu 200.000 megapascal. Position ratio 0,3 besi itu general.
perlu plastisitasnya. Kita isi satu-satu. 0,300, 0,025, berapa itu? 325, 400, 435, 470, 480. Ini karena di sini dari Mac nggak bisa langsung dikopas ya, harus diisi satu-satu. Strain 0,025, 0,05, 0,075, 1, 0,075, 0,1, 480, 485. Keliru ini. 0,125, 0,15, 0,175, 0,2. Oke. Nah, kalau mau memodelkan damage evolution dari besi ini, kita perlu gunakan ductile damage atau yang lain ini sesuai dengan jenis teori damage evolution yang mau digunakan. Tapi kita tidak memodelkan damage evolution, hanya kepengen nguji siklik, maka kita tidak perlu menghitung damage ductile dari besi. Itu hitungannya pakai energy fraction atau cracking energy. Nah, ini nanti diulik secara mandiri kalau mau pakai damage parameter. Kemudian kita bikin section shell untuk hulu. Homogen karena kita tidak pakai komposit. Ini material 1. Seharusnya tadi dinamai ya, kita damai dulu. Rename aja. Materialnya SS400. Hulu 6 mili ya. Ini default aja settingannya. Yang curated itu 2 mili. Jangan lupa save, jaga-jaga mati listrik. Kita assign ke section curated dulu. Cek apa ke select semua. Select semua kok ini. Kita zoom untuk meyakinkan. Oke, aman. Yang satunya
Yang itu belum keselek kan. Tekan shift ya, sambil tekan shift. Zoom lagi biar mantap. Aman, sudah keselek semua. Oke, dan pilih yang CR, middle of surface. Oke, kemudian yang hulunya kita pakai bantuan mesin pemotong wedges. Kita zoom. Oh, ini sudah select di sini. Dan remove. Aman kayak ya. Kita zoom. Aman. Yang satunya aman juga. Ini pas di tengah. Aman. Kita namai HL. Kita blok. Dan oke, semua lokasi sudah assign material dan juga section. Dan kita meshing. Ini elemen type-nya untuk pengaruhnya adalah pada lama running dan juga akurasi hasil. Semakin halus mesh, maka semakin bagus hasilnya. Nah, ini ada pilihan, ada elemen kotak dan juga segitiga yang direkomendasikan. Atau kita bisa pilih elemen kotak, atau kita bisa pilih elemen segitiga. Perbedaannya adalah ketika kita milih kotak ini, hasilnya itu hasil analisis akan lebih mendekati dunia nyata dibandingkan kita pakai yang tree ini atau segitiga. Akan tetapi elemen kotak ini secara numerik kurang stabil. Kurang stabilnya itu adalah rawan sekali untuk membuat solver Newton-Raphson dari abacus kebingungan untuk melakukan iterasi numerik sehingga solver bisa error. Jadi kalau misalnya besok di masa depan itu dengan elemen kotak itu error terus, bisa dicoba pilih elemen yang tree ini atau segitiga. Seperti yang di model berpintu itu kan elemennya tree ini atau segitiga ini. Karena apa? Karena dia modelnya sudah kompleks. Banyak bentuknya itu, geometrinya itu sudah sangat kompleks. Jadi Newton-Raphson itu kesulitan melakukan iterasi, sehingga yang di model 2 elemennya saya pilih segitiga daripada kotak. Nah, kelemahannya selain lebih presisi yang kotak dibandingkan segitiga, segitiga itu runningnya jauh lebih lama daripada yang kotak. Jadi kalau misalnya nggak kepepet, mending pilih elemen yang kotak, jangan yang segitiga. Karena runningnya akan cepat kalau yang kotak. Kan tetapi kalau modelnya sudah kompleks, dia akan error.
akan membuat solver Newton-Raphson kesulitan untuk mencari kesetimbangan di iterasi-iterasinya. Ini gunakan kotak aja, lalu pilih medial axis. Oke. Setnya 25. Lalu kita cek kualitas mesh. Nah, aspek rasio yang lebih dari 10% itu tidak ada, jadi ini sudah bisa diterima meshnya. Lalu kita masuk ke assembly lagi. Kita bikin titik reference point. Nah, pertama kita mau membuat reference point di tengah-tengah sini. Pertama kita cari titik tengahnya di mana. Ini pilih geometric region. Kita klik di sini. Sambil tekan shift, klik yang dekatnya sini, kemudian klik done. Nah, ini tengah-tengahnya di sini. Maka kita bikin tools reference point. Kita masukkan saja nilai ini. Coba di copy, Ctrl C, dipaste di sini, Ctrl V, kemudian tekan enter. Nah, ini sudah dapat reference point. Jangan melakukan reference point dengan mengeklik titik-titik seperti ini ya, karena nanti tidak ngefek. Maksudnya tidak ngefek, membantu simulasi berjalan dengan normal. Kalau kita langsung ke titik-titiknya seperti ini, itu akan memperbesar potensi solver gagal konvergen. Newton-Raphson-nya pusing. Lalu kita balik. Mesh properties lagi. Lalu sini. Langsung copy, Ctrl C. Paste, enter. Lalu yang satunya, Ctrl C, enter. Oke, kita save. Lalu masuk ke step. Nah, ini stepnya, ini kita bikin step baru. Step 1. Nah, di sini kita gunakan static general. Ini solver yang umum yang digunakan di analisis pushover maupun cyclic ya. Tapi kalau misalnya menggunakan static general ini kesulitan untuk mencapai konvergen atau solvernya error, yang paling mendekati dengan static general ini adalah dynamic implicit. Nah, dynamic implicit ini adalah
memodelkan pembebanannya itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Seperti statik general. Kalau statik general itu bebannya beban mati alias tidak bergerak. Jadi waktu simulasi itu tidak berpengaruh, tapi kalau dinamik implisit ini waktu simulasi berpengaruh. Jadi kalau misalnya solvernya kesulitan untuk konvergen, gunakan dinamik implisit bukan statik general. Pada saat setting dinamik implisit, waktunya itu harus diperhatikan agar kecepatan pembebanan itu selalu konstan atau sama. Kalau di pembebanan siklik, misalnya beban displacementnya itu dari 0 ke 1 detik itu misalnya 5 mm, kemudian kepengen bikin displacement 10 mm, itu berarti harus dari 2 ke 4, jangan 2 ke 3. Jadi harus kecepatan pembebanannya itu konstan agar tidak terjadi artificial damping alias penambahan kekakuan akibat pembebanan yang kecepatannya tidak merata, tidak konstan. Kalau di statik general kita tidak usah pusing-pusing setting mikirin waktu simulasi. Ini kita masukkan waktu simulasi berapa saja, dia tetap akan memberikan kecepatan pembebanan yang konstan alias statik. Jadi di sini kita pilih statik general dulu. Kalau terpaksa harus dinamik implisit, pastikan waktu simulasinya itu jangan terlalu cepat. Kalau misalnya terlalu cepat, nanti dia akan menimbulkan kekakuan artificial. Untuk mengetahui dinamik implisit itu cepat atau lambat, itu harus dicoba-coba, berkali-kali mencoba simulasi sampai ketemu titik waktu yang kalau waktunya diperpanjang, step time-nya simulasi diperpanjang, itu tidak ngefek kepada kekakuan. Nah, itu paling optimal, itu yang digunakan. Kalau misalnya diperlambat sampai waktunya itu memakan waktu yang besar, terus dia itu masih kekakuannya itu bisa turun, berarti itu belum optimal. Seharusnya diperlambat lagi sampai dia jenuh alias kekakuannya sudah mencapai batas, diperlambat lagi dia tidak turun. Nah, itu titik waktu simulasi yang bagus untuk dinamik implisit. Ya, kita pakai statik general aja agar tidak pusing memikirkan waktu. Akan tetapi yang di model 2 dan model 3, karena modelnya itu sangat kompleks, maka saya gunakan dinamik implisit dengan reset waktu optimal. Ini kita gunakan statik general. Waktunya ini untuk analisis pushover misalkan saja 15 detik. Non-linearity geometry kita on-kan, stabilisasi kita pilih ini, settingnya default saja. Incrementnya maksimalkan saja 9 ada derajatnya 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus initialnya 0,05 saja. Ini umumnya 1 -12. Oke, segini saja settingnya. Nah, untuk output request ini terserah mau yang di request apa. Tapi sebelum itu kita masuk ke SMD lagi, kita bikin set untuk monitoring load.
Mana assembly? Ini create. Pilih reference point 1. Oke. Lalu masuk ke interaction. Kita bikin kinematic coupling. Untuk loadnya. Kinematic coupling ini pertama kita memilih control pointnya di reference 2. Kemudian regionnya kita pilih surface di sini dan tekan shift ya. Aduh, salah pilih. Perlu di zoom biar tidak salah klik. Nah, ini dan pilih yang brown. Nah, ini artinya satu permukaan ini geraknya ngikutin gerakan dari control point tadi, yaitu RP1. Kemudian klik OK. Lalu kita bikin juga yang bawah. Angel ini diputar, nggak mau muter ini. Kita zoom, bikin kopling lagi. Oke. Lalu yang satunya. Lalu kita bikin amplitude. Ini untuk amplitude, tapi sebelum masuk amplitude kita bikin request dulu, request output. Ini kita edit agar memorinya makan kecil. Kita bikin every x unit of time, terus ini exact time-nya 0,05 0,1 aja. Nah, terus yang mau dicentang ini apa sesuai keinginan Anda aja. Mau request kontur apa di sini. Lalu outputnya ini yang penting di sini. Ini jangan whole model tapi set ya. Setnya adalah monitoring tadi. X unit of time 0,1 exact. Ini kita pilih karena bebannya kiri kanan hanya di RF1. Lalu dan juga displacement. Ini juga U1. (0,05) aja. Ini juga 0,05. Lalu kita bikin amplitude karena ini push over.
misalnya kita set displacement 30 mm. Ini udah 15 tuh. Ini juga pastikan 15. Nah, nanti kalau misalnya siklik ini 30, kemudian min 30, kemudian 40, min 40, seperti itu karena loading unloading. Lalu masuk ke modul load. Lalu kita bikin tumpuan. Stepnya initial. Ini simetrik, antisimetrik, encastre. Nah, ini di reference point 3. Kemudian tekan shift point 2 dan pilih pin atau tumpuan sendi. Oke. Lalu kita bikin loadnya. Stepnya step 1 ya. Displacement, pilih displacement load. Ini arahnya ke U1. Amplitudenya kita pilih push. Oke. Lalu kita masuk ke mesh lagi. Agar stabil, elemennya kita pilih stabilisasi berupa hourglass control. Hourglass control itu mencegah elemen meshingnya yang kotak ini untuk berubah ketarik menjadi bentuk jam pasir atau hourglass. Kemudian elemen dilation yes, jadi ketika sudah mencapai batas plastis maksimal, dia akan terhapus dan tidak disertakan dalam perhitungan. Nah, ini pastikan linear, reduced integration, standar jangan eksplisit, kemudian oke. Lalu buat job. Nah, ini tutorial CR push continue. Mana ini dialog boxnya? Kok keluar ini? Ini di sini. Nah, ini pilih full analysis. Lalu use multiple processor yes. Ini kalau sudah install Intel MPI di laptop atau komputermu, ini diklik aja pilih Intel MPI yang cepat. Use GPU ini diaktifkan kalau ada GPU AMD ataupun Nvidia. Lalu prosesornya ini kita set sesuai dengan jumlah prosesor device yang kita gunakan. Nah, kalau punya saya ini ada CPU. Nah, ini ada 24 thread, tapi sebenarnya core-nya itu cuma ada 16, maka kita pakai 16. Kemudian oke. Lalu untuk memastikan kita data cek dulu. Setelah ini tidak ada error, maka baru kita berani submit full job.
Oke. Ada error bos. Apa ini kira-kira errornya? Kita ganti elemen meshingnya, tak pakai default aja coba. Tidak ada message error ini. Submit lagi. Ini harusnya 1, keliru tadi. Kita stop. Oke. Ini running gini perlu ditunggu dengan sabar. Kalau pakai elemen meshing tetrahedral ini lama ini incrementnya, akan tetapi terbebas dari kemungkinan error. Error yang diakibatkan oleh meshing maksud saya. Jos. Nah, seperti inilah caranya bikin model. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.